Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, Kepala Balai Veteriner Lampung, mengenai penyakit, upaya Balai Veteriner mengatasi penyakit PMK di Provinsi Lampung. Kita berada pada sesi keempat, sesi terakhir, karena tak terasa juga waktu yang akan membatasi kita ini, Pak Dr. Hasan. Tadi sudah banyak Pak Dr. Hewan Hasan menyampaikan apa gejala dan sebagainya terhadap penyakit virus PMK ini. Pak Dr. Hewan Hasan, ini karena yang terakhir ini apa ya upaya atau bagaimana terhadap PMK ini yang bisa kita silakan. Baik. Sekali lagi, memang PMK ini insya Allah kalau kita kompak untuk menangani PMK ini, insya Allah akan tertangani dengan baik. Jelas ini dibutuhkan kerjasama yang baik dari pusat, dari Provinsi Lampung, dari kabupaten kota yang ada di Lampung, dari para aparat keamanan, apakah Babinsa dan itu jelas itu dibutuhkan kerjasama yang baik, termasuk yang di sini jelas karantina yang lalu lintas hewannya ya. Terus mungkin termasuk yang pos-pos pemeriksaan ternak, mudah-mudahan difungsikan dengan baik, sehingga sekali lagi mudah-mudahan lalu lintas ternak itu bisa kita kendalikan dengan baik, sehingga betul-betul yang dilalu-lintaskan itu betul-betul ternak yang sehat, sehingga itu peluang untuk menularkan ke ternak yang lain itu bisa kita perkecil. Betul. Harapan kami seperti itu. Jelas kami selaku Bivет Lampung, kami siap investigasi untuk penyakit ini. Silahkan teman-teman dinas yang ada di kabupaten kota atau provinsi itu misalnya itu kok sapinya itu ditengarai ada gejala PMK, silahkan dilaporkan ke Signas. Nanti tinggal untuk pengambilan sampel, apakah dari teman-teman dinas atau tim kami terjun, kami siap untuk melaksanakan pengambilan sampelnya. Kemudian untuk memastikan nanti akan segera kami uji, insya Allah pengujian cuma sekitar 1 hari. Oh, 1 hari ya? Sudah selesai. Kemarin kami kan yang COVID itu, kami kan juga dilibatkan itu kan kami sehari bisa mengeluarkan sekitar 150-an hasil pengujian. Nah ini termasuk ini PCR kami siap untuk masalah pengujian. Silahkan, misalnya teman-teman dinas, misalnya ada dicurigai PMK itu. Memang Balai Veteriner itu memiliki laboratorium sendiri ya Pak? Ya, Bang. Ya itu, makanya kan kadang penyakit kan gejalanya hampir mirip-mirip. Lah untuk memastikan itu memang penyakit PMK atau bukan, pengujian ini. Lah memang kami memang tupoksi utama kami pengujian ini, Pak. Jadi tupoksi utama kami memang masalah pengujian ini. Untuk memastikan ini hasilnya penyakitnya apa sih. Ini kan itu memang kami dipersiapkan untuk peralatannya, dipersiapkan untuk SDM-nya. Insya Allah kami, tim kami insya Allah siap untuk melakukan pengujian, untuk memastikan sapi-sapi yang ada atau ternak-ternak yang ada di wilayah kerja Bapak dan Ibu di dinas itu betul-betul apakah terkonfirmasi PMK atau tidak. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, jelas ini kan PMK ini memang penularannya itu atau angka kesakitannya memang lebih besar, sekitar 90-100%. Tapi kan angka kematiannya itu sangat kecil, 1-5% untuk yang hewan dewasa ya. Memang kalau untuk yang angka kematian agak tinggi itu memang kalau per dead yang benar ke bawah itu memang biasanya lumayan tinggi tuh kematiannya, bisa 10-50% kalau yang per ke bawah ya. Tapi kalau untuk yang besarnya itu rata-rata kematiannya kecil ya. Dan ini melihat kasus yang ada, apalagi yang tadi yang tulang bawang barat, tulang bawang, Mas Suji, itu hampir sudah mayoritas itu sudah berhasil sembuh. Kalau Lampung Timur ini karena baru saja itu. Memang saat sekarang mungkin masih proses ya penyembuhan ya. Kalau yang 3 kabupaten tadi itu sudah insya Allah hampir 80% sudah pada sembuh. Jadi sekali lagi memang PMK ini insya Allah itu bisa kita kendalikan, kita atasin, bisa kita obatin, kemudian nanti termasuk dagingnya pun itu insya Allah
bisa kita konsumsi. Iya. Jadi memang ini tidak zoonosis ke manusia yang Tidak menular ke manusia. tidak menular ke manusia yang Tidak jadi membahayakan. Ya. nggih. Jadi hewan-hewan yang misalnya sudah sehat itu misalnya disembelih dengan baik, insya Allah ini dagingnya itu tidak masalah. Dan untuk yang memang ternak-ternak yang memang sebelumnya itu misalnya itu memang terkonfirmasi positif PMK, nah, setelah diobatin sembuh, nah itu memang untuk pemotongannya akan lebih baik kalau di rumah potong hewan yang khusus. Maksudnya di sini hewannya kan masih ada peluang karier untuk membawa virusnya toh, sehingga memang butuh rumah potong hewan khusus, sehingga pada waktu penyembelihan tersebut memang betul-betul bisa dilokalisir betul untuk kemungkinan penyebaran virus tersebut ke tempat yang lain. Terus ya sekali lagi untuk yang kepalanya, untuk yang tulang-tulangnya, sumsumnya, terus lipobelandulanya, kemudian teracaknya, kemudian apa itu yang dalam bahasa Indonesia camarnya di sapi itu akan lebih baik moncongnya sapi, moncong sapi itu moncong itu biasanya mangano ya lebih baik tidak dikonsumsi. Tapi kalau daging yang lain itu bisa dikonsumsi, dan akan lebih baik kalau misalnya dilaksanakan pelayuan sehingga pH-nya bisa di bawah 6. Nah itu kalau pH di bawah 6 itu dan di atas 9 itu kan kemungkinan besar itu virus sudah mati. Oke. Nah kalau misalnya ini memang ingin buru-buru dimanfaatkan, memang ini dagingnya itu tidak boleh dicuci. Itu sebaiknya ya sudah, kalau memang betul-betul sudah dimanfaatkan, dimasak aja, dipanasin sampai mendidih. Nah itu nanti daging tersebut itu sudah tidak ada peluang untuk menularkan. Tapi kalau misalnya itu dalam kondisi masih mentah, kemudian langsung dicuci, cuciannya itu nanti kan masih bawa virus, itu nanti ada peluang untuk menularkan kemana-mana. Tapi aman ya kalau misalnya dimasak dengan benar ya, daging atau termasuk susu itu ini dikonsumsi asal betul-betul dimasak dengan baik ya kan itu. Ini kadang kan ya mungkin ini kan mau segera dimasak atau mau disimpan dulu. Nah itu kan kalau untuk disimpan dulu, kalau anjuran dari Pesmafed itu akan lebih baik kalau misalnya sebelum disimpan, misalnya dilayukan kalau bisa. Kalau misalnya nggak ada fasilitas untuk pelayuan, lebih baik dagingnya itu dimasak dulu. Nah, kemudian baru dimasukkan di freezer. Sehingga nanti bisa dimasak berikutnya. Kan itu kan memang di hadisnya itu kan juga boleh dimasak, nggak harus di 4 hari itu, maksudnya di tanggal 9 sampai tanggal 12 itu kan bisa dimanfaatkan, apakah mungkin mau ditambah sebulan atau 2 bulan nggak masalah. Nah ini kan karena sekarang baru ada PMK, akan lebih baik kalau sebelum dimasukkan di freezer itu dimasak dulu. Dimasukkan di freezer, nanti sudah aman itu nanti untuk virusnya udah aman. Sudah mati, ya itu kan itu nanti sudah aman untuk semuanya. Terakhir ini Pak Dr. Hewan Hasan ini terkait closing statement kepada masyarakat, kepada peternak, termasuk kepada pemerintah daerah sebagai penutup dialog spesial kita. Silakan Pak Dr. Hewan. Sekali lagi jelas ini terutama di dinas peternakan atau dinas yang bidang fungsi peternakan, saya kira memang ini tugas kita bersama. Mari tugas ini kita pikul dengan baik-baik. Mari kita informasikan kepada masyarakat bagaimana untuk penanganan PMK ini. Insya Allah kalau kita kompak di dalam melaksanakan tugas kita, mudah-mudahan PMK ini bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Dan para petani peternak tidak perlu resah, tidak perlu takut. PMK ini sekali lagi itu bisa diobatin namanya itu. Jadi jangan buru-buru dijual dengan harga murah, nanti pasti akan rugi. Lebih baik kalau misalnya memang betul
positif ya sudah kita obatin, dan itu memang sudah terbukti itu hampir 80% sembuh gitu kan. Sembuh. Oke. Nah, nanti kan terus bisa memang lebih baiknya untuk yang sudah betul terkonfirmasi PMK akan lebih baik segera disembelih. Segera. Bukan dikembangbiakkan. Soalnya sekali lagi kalau dikembangbiakkan, ternak tersebut itu masih karier membawa bibit penyakit, masih ada peluang akan menularkan ke yang lain ini kan. Jadi lebih baik ya sudah sembuh ya sudah dijual atau mungkin dimasukkan dipotong di RPH yang khusus, sehingga mungkin peternak juga akan mendapat harga yang layak, iya. dan peluang untuk menularkan ke hewan yang lain atau ternak yang lain itu kecil karena sudah langsung dislokter seperti itu. Oke. Ya, Ya, terima kasih Pak Dr. Hewan Hasan, Kepala Balai Veteriner Lampung, yang telah bicara banyak tentang virus PMK. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita sudah berada pada penghujung dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.